Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih. Jemaat GBI Tinggagel, Kutisari, Sulung, dan juga di Sawentar, dan dimanapun juga saudara-saudara mendengar siaran hari ini. Sekali lagi kita berjumpa di dalam khotbah secara online, dan kami tahu itu semuanya karena kemurahan dari Tuhan semata-mata, sehingga semuanya ini boleh terjadi. Pada hari ini kami baru saja, kita semua pada tanggal 13 baru saja merayakan hari kenaikan dari Tuhan kami Yesus Kristus. Dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa, karena Dia adalah satu-satunya yang naik ke surga sebelum kita semua sampai di sana. Pada hari ini, judul dari firman yang akan saya bacakan ini, saya bawakan ini adalah menjadi milik Yesus Kristus. Marilah kita baca dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-6, yang berbunyi seperti ini. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Dari satu ayat yang hanya satu ini aja, itu mengandung beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, Tuhan itu sudah menyatakan namanya kepada semua orang. Ya, siapa? Yesus Kristus Tuhan. Perkara itu diberikan dan kemudian orang itu mau percaya atau tidak percaya, itu adalah hal yang lain. Tapi yang terang, Tuhan itu sudah menyatakan namanya kepada semua orang. Dan Dia mengatakan manusia itu adalah milikmu. Dan engkau, Bapa, itu telah memberikan mereka kepadaku, kepada Yesus, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Saudara-saudara, kalau kita mengikuti firman Tuhan, menuruti firman Tuhan, itu di sini dikatakan kita ini menjadi milik dari Tuhan Yesus. Sesuatu yang luar biasa sebetulnya, yang sering kali hal yang luar biasa di dalam hidup ini kita lewatkan. Manusia itu memang demikian. Kalau ada hal-hal yang penting, mempunyai hal-hal yang berharga, kadang-kadang tidak dihargai. Tapi marilah kita pada saat ini kita menghargai bahwa Yesus Kristus itu adalah pemilik daripada kita semua yang mentaati firman Tuhan. Ada kata-kata menuruti firman Tuhan. Berarti mereka yang tidak menuruti firman Tuhan itu tidak termasuk di dalam yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Selain daripada menjadi milik Tuhan, ada hal yang luar biasa. Kalau biasanya manusia itu mengerti adalah berdoa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus itu melakukan sesuatu yang luar biasa, yang lain dari yang lain. Kita baca di dalam ayat yang ke-9, Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka. Loh, Tuhan itu berdoa untuk kita semuanya. Bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi kalau kita ini menjadi milik Tuhan Yesus, waduh, itu sebetulnya luar biasa sekali. Kita mempunyai Tuhan, dan Tuhan itu justru mendoakan kami. Ada yang bertanya mungkin, untuk mendoakan itu untuk apa? Ada suatu kejadian di dalam Alkitab ini. Ketika Rasul Petrus itu sedang dicobai, ya, artinya dicobai oleh iblis. Iblis itu mencoba menjatuhkan iman Rasul Petrus.
Di sini Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, aku melihat iblis menampi engkau, tapi aku berdoa untukmu supaya imanmu tidak gugur. Di sini mengatakan berarti Yesus itu berdoa untuk Rasul Petrus. Nah, di sini dia juga mengatakan siapa yang menjadi milik Tuhan, itu sudah hal yang luar biasa, yaitu yang mentaati firman Tuhan, dia juga didoakan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara itu semua didoakan oleh Yesus. Yesus itu berdoa syafaat untuk kita semua, supaya apa? Supaya iman kita ini tidak menjadi gugur. Saudara-saudaraku, menjadi milik Yesus adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi mari kita selidiki apa yang terjadi di dalam dunia dan di dalam kebanyakan pemikiran manusia. Di dalam kehidupan kita, seringkali manusia itu mengatakan, aku memiliki Yesus Kristus Tuhan. Waduh, ya itu memang sesuatu yang luar biasa, hebat memang. Tapi apakah betul demikian? Sebab yang penting itu menjadi milik Yesus. Itu bukan kita yang memilih, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Aku yang memilih kamu. Kalau saudara-saudara seperti dikatakan tadi, percaya Tuhan Yesus, menuruti firman-Nya, pasti menjadi milik. Dan itu adalah boleh mengatakan, aku ini mempunyai Tuhan. Karena seringkali manusia itu merasa dirinya memiliki Tuhan, tapi belum tentu Tuhan itu merasa memiliki dia. Dan inilah yang sering terjadi, tapi jangan sampai terjadi di antara kita, supaya kita ini menjadi miliknya itu, kita selalu menjaga kehidupan kita tetap taat dalam firman Tuhan. Kita buka di dalam Injil, di dalam kitab Galatia. Di dalam kitab Galatia ini ada suatu hal yang sangat penting yang berkaitan dengan menjadi miliknya Tuhan Yesus. Galatia 5 ayatnya yang mulai dari yang ke-24. Kita baca sampai ayat yang ke-26. Galatia 5:24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, kita semua ini, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ayat ke-26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin, saudara-saudara. Nah, ayat Galatia 5:24-26 ini menjelaskan bagaimana caranya kita menjadi milik dari Tuhan Yesus. Yang pertama dikatakan menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Nah, saudara-saudara, selama kita hidup di dalam daging, kita memang tidak akan bisa mengalahkan daging ini tanpa bimbingan dari Roh Kudus. Tetapi di dalam hidup kita untuk menjadi milik Kristus, itu bobot kehidupan kita itu harusnya menjadi condong ke arah rohani, bukan ke arah kedagingan. Contoh aja sekarang gimana? Baru aja di dalam berita itu ada pejabat ya yang ditangkap karena menjalankan sesuatu yang tidak benar. Nah, sebagai seorang pejabat mestinya dia tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar. Pasti di dalam hatinya waktu itu, waktu dia akan menjalankan sesuatu yang tidak benar ini, di dalam hatinya itu ada suatu pergolakan ya, pertentangan ya. Ya apa enggak, ya apa enggak. Ini menguntungkan secara duniawi, menguntungkan secara daging. Tapi kalau dia menang, dia berarti termasuk orang yang mentaati firman Tuhan atau mentaati kebenaran. Demikian juga anak-anak Tuhan itu demikian. Seringkali ada seorang ya hamba Tuhan atau anak Tuhan mendapatkan
perbuatan yang kurang enak dari saudara-saudaranya seiman. Dan dia menjadi marah, jengkel. Waduh, aku marah, aku jengkel, kurang ajar ini. Lah, kalau anak Tuhan yang kenal firman Tuhan, pada saat dia jengkel, pada dia saat akan melakukan hal yang tidak baik, itu Roh Kudus pasti akan berbicara jangan. Bahkan kau harus mengasihi dia. Barang siapa tidak mengampuni, tidak akan diampuni oleh Bapa di surga. Nah, inilah yang dikatakan menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Artinya apa? Firman Tuhan yang keluar dalam hati kita dan kemudian membuat kita supaya tunduk pada firman Tuhan, meskipun itu kadang-kadang sakit di dalam hati. Kita harus bisa mengampuni, harus bisa memaafkan, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita ini benar. Itulah yang dinamakan menyalibkan daging. Dagingnya tidak berkuasa lagi atas orang itu. Memang selama hidup manusia masih di dalam daging, itu selalu terjadi pertentangan di dalam hati antara yang baik dan yang tidak baik, antara bujukan iblis dengan bimbingan dari Roh Kudus. Tetapi kita harus membela diri kita sendiri, mengikuti firman Tuhan, mengikuti Roh Kudus, dan ajaran yang tidak baik atau hal yang kurang benar itu tidak dijalankan dalam kehidupan kita. Kalau itu dilakukan, berarti kita menjadi milik Yesus Kristus. Berani menyalibkan daging, meskipun rugi, saya akan tetap taat pada firman Tuhan. Dan ayat yang ke-26 itu melengkapi. Kalau kita jadi miliknya Yesus, itu janganlah kita gila hormat. Kalau kita mendapat kedudukan yang tinggi, janganlah kita menganggap rendah kepada orang yang di bawah kita. Dan janganlah kita saling menantang, artinya terhadap saudara-saudara yang seiman kita, teman-teman yang sederajat dengan kita, dengan hal yang kadang-kadang itu mempunyai pendapat yang berbeda dengan kita. Tidak usah kita saling menantang. Dan apalagi kalau sudah saling menantang kemudian timbul rasa benci, itu bisa saling mendengki, menyimpan hal yang tidak baik itu di dalam hati kita semuanya. Saudara-saudaraku, Galatia 5 ini dari 24 sampai 26 itu mengajarkan kepada kita, kalau kita mau menjadi milik Yesus, itu harus berani mengikuti firman Tuhan, mengikuti bimbingan Roh Kudus, melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman, meskipun itu kadang dikatakan menyalibkan daging. Daging itu kalau disalib sakit. Nah, orang kalau misalkan dihina itu kadang-kadang kalau tidak balas, rasanya nggak puas ya. Kurang ajar ini, aku dibina, aku harus balas. Kalau aku tidak balas, aku nggak puas. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan menantang, jangan mendengki, harus mengampuni. Dan itulah yang dinamakan menyalibkan daging. Sakit, saudara-saudara. Jadi kata-kata salib itu bukan berarti ya dalam kita sekarang ini, bukan berarti kita harus seperti Tuhan Yesus disalib, enggak. Saudara-saudara, kalau disalib seperti Tuhan Yesus, tidak akan ada yang bisa mampu seperti Tuhan Yesus. Tapi Yesus sudah mati untuk kita. Dia menerima segala penderitaan untuk kita. Tapi salib yang kita pikul, yang ringan dan enak dipakai kecil ini, harus kita pikul semua. Jangan ada seorang pun yang menganggap kalau aku sudah ikut Yesus, Yesus sudah disalib untuk aku hidupnya selalu enak. Hamba Tuhan, anak Tuhan, atau siapapun orang yang percaya, itu masih akan mengalami hal-hal yang kurang enak di dalam hidup ini. Tetapi percayalah, kalau saudara menjadi milik Yesus, mengikuti firman Tuhan, maka saudara akan didoakan oleh Dia sendiri. Saudara akan, waktu itu saudara mungkin susah sekali untuk menjalankan firman Tuhan, tapi Tuhan akan berdoa supaya iman kita tidak gugur. Dan itulah ajaib dan kelebihan dari Tuhan Yesus.
Dia selalu menyertai kita, menolong kita, dan selalu berdoa untuk kita. Jangan saudara lupakan itu. Tuhan di sorga, di sebelah kanan Allah Bapa itu selalu berdoa untuk kita, supaya iman anak-anak Tuhan tidak menjadi gugur. Kita lanjutkan. Kalau kita sudah tahu tadi dari surat Galatia, cara-caranya, jadi milik Yesus itu jadi aku harus ngikuti firman Tuhan, berani sakit, berani mikul salib ya, meskipun sakit harus tetap taat pada firman Tuhan. Dan kita tidak boleh gila hormat, tidak boleh merasa tinggi, sombong dan sebagainya, menantang, saling mendengki. Itu semua nanti kita pelajari sama-sama. Tapi mari sekarang kita pelajari lebih lanjut apa yang harus kita lakukan. Saudara-saudaraku, di dalam perjalanan hidup kekristenan atau rohani kita ini, ada satu ayat yang akan menjadi panutan kita semua. Karena itu tidak akan pernah gugur dan tidak akan pernah lenyap. Bahkan sampai dimanapun juga pencobaan dijalankan atau mendapatkan pencobaan, kesulitan. Kalau saudara berpegang pada 3 hal di dalam satu ayat ini, maka saudara akan tetap menjadi milik Tuhan Yesus. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kenapa saya katakan ayat ini penting sekali? Begini, saudara-saudara tahu, kita semua kenal bahwa kita dibenarkan oleh iman, ya kan? Kita dibenarkan oleh iman. Itu Roma mengatakan begitu, surat Roma. Nggak usah diulang lagi, sudah tahu semuanya. Kalau kita ini mempunyai iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, sampai kapanpun aku mengikuti Yesus, apapun juga yang terjadi di dalam diriku, aku akan tetap mengikuti Yesus. Ada suatu contoh iman yang sejati, iman yang baik. Itu yang dilakukan dan dimiliki oleh siapa? Oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sadrah, Mesah, dan Abednego ini teman-teman dari Daniel. Waktu itu karena melakukan kesalahan, tidak menyembah Tuhan, menyembah rajanya seperti nyembah Tuhan, dan menyembah pada Tuhan tetap Allah Bapanya, itu mereka akan dimasukkan ke dalam api, mau dibakar hidup-hidup. Apa kata Sadrah, Mesah, dan Abednego? Itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Iman yang sejati itu seperti itu. Dia mengatakan begini, saudara bisa baca sendiri dalam kitab Daniel nanti. Raja, jikalau kami dimasukkan ke dalam api, ya, misalkan Tuhan atau Allah Bapa itu tidak menolong kami pun, kami tetap percaya kepadanya dan beriman kepadanya. Nah, ini yang luar biasa. Biasanya orang itu punya iman kalau dia yakin pasti akan ditolong. Tapi Sadrah, Mesah, dan Abednego, dia tahu mau ditolong atau tidak itu adalah kehendak Tuhan semata-mata. Itu adalah haknya Tuhan. Jadi dia mengatakan, ditolong maupun tidak ditolong, aku tetap akan mengikuti Tuhan, tetap percaya dan tetap beribadah dan tetap mengabdi kepada Dia. Saudara-saudaraku, di dalam zaman seperti sekarang ini, kita membutuhkan iman seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Apapun juga yang terjadi, kesusahan atau kesulitan apapun juga yang terjadi, kita sudah berteriak minta tolong pada Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tapi misalkan Tuhan tidak menolong, apakah kita juga bisa melakukan iman seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego? Dia tidak peduli Tuhan itu menolong atau tidak, aku tetap mengikut Yesus.
Iman seperti inilah yang diperlukan oleh kita semua di zaman akhir ini. Saudara-saudara tahu apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di India? Dalam satu hari, sekian ratus ribu orang yang terserang dengan COVID. Dan mati itu setiap saat. Nah, itu adalah suatu hal yang begitu luar biasa. Nah, saya katakan sekarang, misalkan itu terjadi kepada kita pun, kita sudah berteriak kepada Yesus untuk minta tolong, Tuhan lindungi kami, dan Tuhan tidak menolong. Saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, janganlah imanmu gugur. Percayalah bahwa Tuhan itu menguasai segala-galanya. Dan apapun juga yang terjadi di dalam hidup ini, biarlah kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Mengalami pertolongan atau tidak, mengalami kebaikan atau tidak, sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Aminkanlah itu semua saudara di dalam kehidupan saudara-saudara semuanya. Dan kalau saudara sudah melakukan iman seperti itu, saudara tidak akan kehilangan pengharapan. Ya, saya katakan saudara tidak akan kehilangan yang kedua, atau pengharapan. Karena pengharapan itu bersandar kepada iman saudara. Orang yang tidak punya iman tidak akan punya pengharapan. Tapi pengharapan di dalam Yesus itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Orang dunia ini pengharapannya cuma sampai kepada kehidupannya aja. Benar ya? Aku pokoknya mengharapkan hidup saya tuh ini. Nah, bagi kita tidak seperti itu. Lah kalau kita ini cuma mengharapkan sampai pada kehidupan yang sekarang ini, itu kita merugi. Kenapa kita rugi? Ya rugi dong. Lah kalau sudah misalkan kita ini hidup sekian lama, akhirnya juga kita mati, dan itu sudah selesai sampai di situ, apa bedanya kita dengan orang lain? Tapi kita ini berbeda. Kenapa kita berbeda? Karena Yesus Kristus itu sudah bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, maka hidup manusia itu akhirnya di mana? Akhirnya ya sampai di ujung hidup. Ada yang 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, tapi kalau dia selesai habis. Tapi kita tidak demikian. Saudara-saudaraku, saudara itu sudah disediakan rumah oleh Tuhan. Di mana rumah itu? Tuhan mengatakan, aku ke surga mengembalikan segalanya, mengembalikan segala sesuatu, mengatur segala sesuatu, dan juga menyediakan segala sesuatu untuk kita semuanya. Itu adalah hal yang berbeda dengan anak-anak duniawi. Anak-anak duniawi pengharapannya hanya sampai pada umurnya. Tapi Yesus Kristus mengatakan kita tidak selesai sampai di situ. Kehidupan kita adalah bersama dengan Tuhan Yesus. Kita baca ya 2 ayat supaya kita menjadi jelas mengapa pengharapan kita itu beda dengan orang-orang dunia. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Begini firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini dalam saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kalau saudara jadi anak Tuhan, mengharapkannya cuma sampai di dalam hidup ini, itu kita dikatakan orang yang paling malang. Soalnya apa? Orang jahat mati selesai. Orang benar mati selesai. Hidupnya hanya sampai di situ. Tapi di dalam Yesus itu berbeda. Ayat yang ke-20 mengatakan begini, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara-saudaraku, saudara-saudara kita sudah banyak yang mendahulu kita. Percayalah,
Kalau mereka itu adalah milik Yesus, mereka akan dibangkitkan. Karena Tuhan sudah berjanji pada saat dia datang di awan-awan, pada kedatangannya yang kedua kali, maka yang sudah mati akan dibangkitkan. Dan bagi mereka yang masih hidup akan diangkat. Itulah firman Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang pengharapannya tidak hanya di dunia ini. Jangan seperti orang-orang dunia, pengharapannya hanya sampai di ujung umur. Kalau sudah selesai, selesai. Orang yang demikian itu seperti orang-orang Saduki yang tidak percaya dengan kebangkitan. Ya sudah selesai, sudah mati ya mati. Nah itu. Kalau udah mati ya hub. Nah kalau demikian itu orang-orang benar di dalam Tuhan itu termasuk orang yang paling celaka. Sudah menjalankan segala sesuatu dengan benar, tapi setelah mati ya nasibnya sama dengan yang lain. Tetapi tidak demikian, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus jelas mengatakan, pada nanti di hari akhir, hari penghakiman, semua orang akan dikumpulkan di depan takhta suci. Yang benar di tempat yang benar, yang tidak benar masuk ke tempat yang tidak benar. Dan kita tahu yang dikatakan tempat yang tidak benar bagi orang yang tidak benar itu adalah neraka yang hanya ada ratapan dan kertak gigi. Loh, bayangkan loh, hanya ada ratapan dan kertak gigi. Saudara-saudaraku, saudara adalah orang yang paling berbahagia. Mulai dari sekarang, peliharalah iman itu. Berjaga-jagalah senantiasa. Jangan sampai iman kita ini digoncangkan, apalagi mempercayai kepada yang lain. Aku tidak ikut dengan Yesus dulu kok, ikut yang lain. Karena dia adalah satu-satunya Tuhan yang setelah mengangkat kita jadi miliknya, dia berdoa untuk kita supaya kita tidak jatuh iman kita. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalau saudara sudah mempunyai iman yang benar, bertahan seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego, apapun yang terjadi, aku tetap ikut Yesus. Saudara tetap taat pada firman-Nya, taat pada bimbingan Rohul Kudus, maka saudara akan punya pengharapan yang tidak akan pernah hilang. Orang kalau tidak punya pengharapan itu susah loh, Pak. Ya, saya pernah ketemu dengan orang ya di dalam kehidupan dan dalam pekerjaan saya itu, orang yang sudah tidak punya pengharapan begini, sudah Pak, sudah percaya, sudah tidak ada gunanya itu. Ya, jadi waktu itu ceritanya begini, saya pernah ceritakan itu di sini. Itu waktu itu tukang parkir saya di tempat saya kerja itu, tukang parkir itu sekali waktu dibawa oleh teman-temannya dalam keadaan tidak kuat berjalan. Loh, kenapa? Saya tanya, kok sakit apa ini? Sudah Pak, saya tidak punya harapan lagi. Loh, kenapa? Ternyata ceritanya dia tuh sakit perut, ya, sudah sakit perut, pergi ke dokter. Dokternya itu ya mungkin sambil guyon-guyon ngasih obat, tapi salah ngomong dia gini, oh iki wis sudah ndak ada obatnya ini, dan ndak ada obatnya, sakit gini ini. Lah kok ya bilang ndak ada obatnya, atau mungkin obatnya gimana, dia mendengarnya itu tidak ada obatnya, dan langsung harapannya itu hilang, tidak bisa berjalan. Waduh, sampai ke tempat saya katakan gini, "Nisek dong, cuma sakit perut loh, kok saya ndak ada obatnya. Mungkin gini, rasa diobati we mari gitu. Tidak usah diobati aja sembuh, Pak." Dia sih omongan gitu, harapannya keluar dan dia bisa bangkit kembali. Ternyata besoknya juga sudah sembuh. Nah, ini tandanya orang yang kehilangan harapan itu seperti itu. Nah, di dalam kehidupan kita, kalau iman kita hilang, ya, kita nggak percaya Yesus, itu kita bisa kehilangan pengharapan. Segala itu sepertinya percuma. Mau ke sana ya percuma, mau ke sini ya percuma, mau melakukan itu ya percuma, semuanya itu percuma. Tidak ada harapan lagi. Tetapi di dalam Yesus ceritanya beda. Maka firman tadi di dalam 1 Korintus 13 mengatakan, hanya tinggal 3 yang penting, ya kan?
tinggal 3, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Orang yang punya iman dan pengharapan, waduh, itu puji Tuhan. Tetapi satu hal yang paling penting, harus ada kasih. Karena yang terbesar itu adalah kasih. Bahkan saudara-saudara, kalau saudara tidak mempunyai kasih, segalanya itu tidak berguna. Kok bisa? Bisa, saudaraku. Ini ya, di dalam 1 Korintus 13 itu jelas sekali dikatakan kenapa kasih itu terbesar. Lihat ini, ayat yang kedua. Sekalipun, 1 Korintus 13 ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bayangkan, saudara. Tadi saya katakan, jangan saudara kehilangan iman, jangan sampai iman kita luntur. Tapi meskipun saudara itu punya iman yang luar biasa, yang sungguh-sungguh sejati, sempurna, bisa memindahkan gunung. Iman memindahkan gunung itu sempurna loh. Gunung pun berpindah kalau kita perintahkan di dalam nama Yesus, katanya. Tapi kalau tidak mempunyai kasih, itu tidak berguna. Saudara bisa lanjutkan nanti baca di dalam isi dari 1 Korintus pasal 13 ini. Saudara lihat bahwa apapun juga yang kita lakukan, kita boleh menyumbang, kita boleh menolong, kita boleh memberikan segala sesuatu, bahkan boleh memberikan segalanya untuk orang lain. Tapi kalau tidak mempunyai kasih, itu tidak ada gunanya. Saudara-saudaraku, peganglah 3 hal tadi, iman, pengharapan, dan kasih, dan biarkan kasih itu yang meliputi, atau kasih itu yang membumbui iman dan pengharapan saudara selalu ada, dan saudara benar akan menjadi milik Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Lah kalau mau ditanya, kasih itu apa? Ya, saudara tahu sendiri, bisa baca sendiri di sini kok. Di dalam 1 Korintus 13 ini jelas dikatakan kasih itu sabar, ya, tidak pemarah kan, tidak menentang. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dan seterusnya. Itu di dalam ayat 4 sampai seterusnya, sudah bisa baca sendiri nanti. Tapi kita sekarang tahu bahwa memiliki kasih itu diperlukan oleh semua anak-anak Tuhan. Firman Tuhan juga berkata di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8, jelas sekali mengatakan begini: barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Firman Tuhan ini diputar balik kemana-mana pun juga, akhirnya akan kembali kepada kasih. Karena apa? Karena Allah itu sendiri adalah kasih. Nah, kalau ada orang mengatakan aku mengenal Tuhan, aku mengikuti Tuhan, tapi perbuatannya dalam sehari-hari tidak memancarkan kasih Tuhan, itu berarti tidak mengenal Tuhan. Otomatis Tuhan juga tidak akan mengenal dia. Otomatis tidak menjadi miliknya Tuhan, dan tidak didoakan oleh Tuhan juga. Saudara-saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan yang sejati. Saudara harus tahu hidup ini singkat, ya. Usia ini paling dikatakan oleh firman Tuhan adalah 70 tahun. Nah, saya sekarang sudah termasuk di dalam usia yang ke-70 ini, sudah lewat. Berarti apa? Berarti kita ini sebentar lagi sudah tidak ada lagi di sini. Jangan mengatakan saya baru umur 40, 50, 30. Semuanya itu akan dipersingkat.
Saudara tahu waktu ini makin hari makin singkat. Kenapa? Karena memang dipersingkat oleh Tuhan, supaya orang yang terpilih itu tidak jatuh dan tetap selamat. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, jikalau sekiranya waktu ini tidak dipersingkat, maka tidak ada lagi yang selamat. Artinya semua jatuh di dalam dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selama masih ada firman Tuhan diberitakan, itu berarti tuaian itu masih terjadi. Kita tahu apa artinya tuaian itu. Tuaian itu Tuhan itu mengambil miliknya. Tuhan itu mengambil dan mengumpulkan anak-anak miliknya. Anak-anak yang mentaati firman Tuhan, tapi mungkin belum mengenal antara Tuhan Yesus. Loh, kok ada? Ada. Tuhan jelas mengatakan, ada lagi domba-domba dari kandang yang lain, tapi mereka juga akan mengenal suaraku, suara gembala yang sejati, dan akan menjadi satu kawanan juga. Ini adalah masanya di mana Tuhan itu mengumpulkan domba-domba dari kandang lain. Saudara-saudara tahu kenapa ada COVID? Jangan melihat hal yang jelek dulu. Karena di dalam kehidupan ini segala hal itu baik itu bisa jelek, jelek bisa ada baiknya. Selalu ada segi positif dari setiap kejadian. Contohnya apa? Dengan adanya COVID ini, ibadah ini berlangsung sebagian besar karena oleh online. Dan online itu bisa dilihat oleh semua orang. Kalau dulu firman Tuhan ini susah mau diberitakan. Tapi dengan adanya online, adanya YouTube, itu semua bisa dilihat. Kita bisa melihat, cari firman Tuhan di mana saja. Loh, ini adalah zaman anugerah di mana apa? Di mana firman Tuhan itu dicurahkan luar biasa, dan Tuhanlah yang membuat itu semua terjadi. Kalau dulu katanya mau buka Alkitab aja susah, cari Alkitab susah, mau beli Alkitab juga susah, ya kan? Kalau orang-orang di luar itu kan mau cari Alkitab, wah, maksud saya beli Alkitab, maksud saya baca Alkitab. Tapi sekarang Alkitab ada di mana-mana. Kalau firman Tuhan kita diingatkan oleh firman Tuhan sekali lagi bahwa Yesus pernah mengatakan, di akhir zaman nanti Injil akan diberitakan pada setiap bangsa, tidak ada lagi yang tertahan. Sekarang sudah, karena dia masuk di dalam media sosial, masuk di dalam internet, dan semua mau dengar khotbah apa saja, mau dengar pengajaran apa saja, ada di dalam Alkitab secara rohani dan secara medsos. Memang di dalam YouTube ada juga ajaran-ajaran yang kurang tepat. Tapi percayalah, kalau saudara mulai buka YouTube, berdoalah, Tuhan bimbinglah saya, supaya saya bisa menemukan ajaran yang benar, yang seperti Engkau kehendaki. Nanti kita akan dibimbing, kita akan ditunjukkan, dan kita akan dibukakan hati kita. Ini bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, akan mengenal Yesus, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh baik. Di dalam Yohanes 3:16 yang sangat terkenal ayatnya, karena begitu besar kasih Bapa atau Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus kita semua, sehingga tidak ada seorang pun yang tidak memperoleh selamat. Itu adalah kata-kata dalam bahasa sehari-hari. Artinya Bapa di surga memberikan Tuhan Yesus, menyerahkan anaknya, menebus dosa kita, dan siapa yang percaya pada dia akan masuk di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudaraku, selama masih ada firman Tuhan, masih diizinkan mendengar firman Tuhan, itu masih zaman anugerah. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Dimanapun juga saudara berada, jangan merasa sombong, aku sudah mengerti firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak akan pernah selesai mengajar kepada kita, selalu memberikan hal yang baru kepada kita. Ingatlah selalu ini. 3 hal yang kita pegang: iman, pengharapan, dan kasih. Kasih adalah yang terbesar. Biarkan iman, kasih itu yang mempengaruhi iman dan pengharapan kita. Dan biarlah kita tetap ingat, kita adalah milik Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Bapa di surga yang mengerti semuanya ini, yang tahu hati saudara-saudara sekalian. Jikalau saudara terpanggil ingin menjadi milik Yesus Kristus, katakanlah, Tuhan Yesus, ampunilah kesalahanku, dan biarlah aku menjadi milik-Mu senantiasa. Itulah doa yang bisa kita naikkan kepada Dia. Dan percayalah, Dia akan mendengar dan Dia akan menerima kita. Kalau hati kita tulus dan sungguh-sungguh ingin masuk di dalam kerajaan-Nya. Sebagai yang terakhir, ini ada semacam ilustrasi aja. Saudara-saudaraku, kalau kita itu mau pergi ke suatu tempat, ya, kita pasti mau cari orang yang mengantar, yang tahu tempat tersebut. Semua dari kita mengharapkan di dalam kehidupan kita ini, kita bisa naik ke sorga. Siapakah yang punya sorga? Tuhan Yesus. Apakah Yesus sudah pernah ke sorga? Yesus itu adalah firman Tuhan yang turun dari sorga menjadi manusia. Dan setelah itu dia juga kembali pada hari kenaikannya, dia kembali ke sana. Setelah dia mati, dia bangkit, dia kembali ke sana. Berarti dia adalah pemiliknya. Nah, kalau kita mengikuti yang menjadi pemiliknya, berarti jaminan kita adalah yang paling sempurna. Kalau cucu saya mengatakan itu maksimal. Maksimal itu sudah tidak ada yang lebih. Ya. Jaminan keselamatan yang maksimal atau yang sempurna itu adalah percaya dan mengikuti Yesus. Dan kalau itu sudah ada di dalam hati saudara-saudara, firman ini akan tumbuh dan berkembang dalam hidup dan hati saudara. Barang siapa mendengarkan semuanya ini, berteriaklah, aku ingin menjadi milik-Mu Tuhan. Aku akan mentaati firman-Mu. Aku akan meminta bimbingan dari Rohul Kudus. Dan biarlah aku mempunyai iman dan pengharapan yang sempurna, yang diliput dengan kasih Tuhan. Karena kasih itu adalah Engkau sendiri. Saudara-saudaraku, tidak usah diperpanjang khotbah ini. Tapi biarkanlah intinya itu masuk di dalam hati kita semuanya. Biarlah kita memegang intinya. Kalau kita mendengar firman itu, peganglah intinya. Jangan cuma kata-katanya yang dihafalkan, tapi intinya. Dan itu akan kita rangkum semuanya di dalam doa kami yang terakhir ini. Marilah kita satukan hati kita. Dan kita berdoa, sehingga firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi benar-benar menjadi benih yang hidup di dalam hati dan roh kita. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami mengucapkan syukur Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang mengasihi kami semua. Kami semua adalah milik-Mu Tuhan. Kami yang senantiasa takut akan Engkau, mentaati firman-Mu, dan selalu meminta dan mendengar bimbingan dari Rohul Kudus. Itulah yang menjadi milik-Mu Tuhan. Ya Bapa, kalau kita sudah menjadi milik-Mu, peliharalah iman kami Bapa, sehingga di dalam adanya pencobaan, kita bisa mempunyai iman seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ditolong oleh Engkau atau tidak ditolong oleh Engkau, kami tetap tahu dan tetap percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan kami selalu berpegang kepadamu. Dan jikalau kami mempunyai iman yang demikian, barulah pengharapan kami bisa sempurna, tidak hanya berakhir pada kehidupan umur kami di dunia ini, karena kami tahu bahwa Engkau sudah mati Bapa. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, tapi bangkit
bangkit pada hari yang ketiga. Dan sekarang sudah naik ke sorga, menantikan kami semuanya. Engkau juga berjanji akan menyediakan tempat bagi kami semuanya. Oh Bapa, sungguh kami bersyukur untuk semuanya itu. Janganlah ini lepas dari ingatan kami. Tapi sekalipun kami mempunyai iman dan pengharapan yang sempurna di dalam Yesus, bimbinglah kami selalu. Biarkan kasih-Mu yang membimbing hidup kami. Kita menjadi orang-orang yang penuh kasih, karena kasih itu adalah Engkau sendiri. Oh Bapa, meteraikanlah firman ini. Karena zaman anugerah ini sedang turun. Dan kami tahu Engkau sedang mencari domba-domba-Mu yang masih belum terkumpul. Ini adalah tuaian yang terakhir, di mana firman Tuhan diberitakan di mana-mana. Dan Roh Kudus bekerja di mana-mana. Puji syukur kepadamu Bapa, kami boleh merasakan dan menikmati semuanya ini. Kami tetap tahu, tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya yang menguasai segala sesuatu. Apapun juga yang terjadi, di dalam nama Tuhan Yesus kami tetap berpegang kepadamu. Bersyukur kepadamu Bapa. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi Roh Kudus tetap berbicara, membawa firman ini dimanapun juga dia didengar, sehingga orang tersebut boleh mengerti artinya, meresapi firman-Nya, dan menjalankannya, sehingga menjadi milik-Mu juga. Puji syukur padamu Bapa. Kami naikkan semuanya doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya mari katakan bersama-sama, amin.